Sahabat Jevon, kembali lagi dengan saya Dr. Dina dari Jevon Institute Klinik. Nah, pada kesempatan ini saya kedatangan tamu di klinik, yaitu dengan Pak Kun ya Pak. Iya. Ya, selamat datang Pak Kun. Dengar-dengar Pak Kun hari ini mau sedikit tanya-tanya nih mengenai suntik putih ya Pak Kun ya. Benar. Gimana Pak Kun? Kira-kira ada pertanyaan apa nih mengenai suntik putih? Ya, saya coba tanya yang sering saya dengar ya. Gimana? Suntik putih itu sama infus whitening sama infus vitamin C itu sama atau beda dok? Ini saya nanya yang dari posisi awam ya dok ya. Oke. Gitu. Sip. Nah, jadi kalau suntik vitamin C itu ya penyuntikan bahannya vitamin C. Tujuannya tuh banyak banget. Tujuan utamanya pasti biasanya memenuhi kebutuhan vitamin C, meningkatkan sistem imun. Dan di samping itu ada juga tujuannya merawat kesehatan kulit. Karena kandungannya vitamin C ini sebagai antioksidan, jadi untuk kesehatan sel-sel termasuk sel kulit. Sedangkan untuk suntik whitening atau suntik putih yang biasa beredar di masyarakat ya Pak Kun ya, itu kandungannya juga ada vitamin C-nya. Tetapi tidak hanya vitamin C, ada kandungan-kandungan lain yang fungsinya dapat membantu mencerahkan kulit seperti glutathione, kolagen, dan anti-aging lainnya. Jadi selain membantu meningkatkan sistem imun karena vitamin C tadi, juga membantu mencerahkan dengan kandungan-kandungan lainnya. Tapi bedanya kalau infus whitening sama vitamin C, berarti kalau vitamin C-nya tapi dosisnya nggak sebesar yang vitamin C khusus ya dok ya? Betul. Okay. Kalau hanya suntik vitamin C, kebanyakan orang itu membantu mengimbus atau meningkatkan sistem imun ya. Biasanya dosisnya itu dimulai dari 50 sampai 300 mg. Kecuali orang-orang yang memang butuh banget tuh atau kekurangan vitamin C, itu biasanya bisa sampai 1 gram vitamin C. Nah, sedangkan untuk membantu mencerahkan biasanya sih nggak sampai sebesar itu ya, karena ada komponen-komponen lainnya yang membantu untuk mencerahkan kulit seperti itu. Kalau untuk di masa pandemik ini, dengar-dengar pandemik lagi mulai naik lagi ya? Iya, gimana tuh? Nah, kalau kayak gini vitamin C bisa bantu nggak sih dok sebenarnya? Bisa banget. Nah, vitamin C itu kan tidak hanya disuntik ya sebenarnya Pak Kun. Jadi vitamin C itu bisa kita dapatkan dari makan makanan, buah-buahan, dan bisa dari suplemen yang mengandung vitamin C. Nah, pilihan yang terakhir itu baru suntikan, karena dosis yang disuntik tuh biasanya bisa lebih tinggi ya. Pasien-pasien yang memang butuh imbus, maksudnya butuh di boosting, kelelahan, atau setelah dilakukan tes memang membutuhkan vitamin C, defisiensi atau kekurangan vitamin C, biasanya bisa kita bantu menggunakan suntikan, karena dosis yang didapatkan tentu lebih tinggi dari yang kita makan atau kita konsumsi suplemen seperti itu. Ada beberapa orang ya, contoh istri saya sendiri. Istri saya sendiri tuh agak kesulitan untuk menelan vitamin C yang tablet yang gede ya. Jadi ya mungkin ini salah satu mungkin ya solusinya bisa sebagai alternatif ketika tidak bisa mengkonsumsi suplemen, atau dengan suplemen atau makanan ternyata tidak cukup, bisa menggunakan suntikan vitamin C. Oke, balik lagi dok, ini kita ngebahas soal infus whitening ya. Infus whitening ini sebenarnya yang saya dengar di masyarakat berbahaya nggak sih dok untuk ginjal? Side effect-nya dok ya? Iya, betul. Jadi memang salah satu efek samping dari suntik putih ketika dilakukan dengan tidak baik dan tidak benar. Gimana tuh dilakukan tidak baik dan tidak benar? Seperti yang pertama, dosisnya tidak sesuai. Yang kedua, pemberian yang salah. Seperti kalau misalkan di tempat-tempat yang disertifikasi ya, atau sudah ahlinya di klinik atau rumah sakit, tentu dilakukan penjarakan, dilakukan tes terlebih dahulu. Kalau itu tidak dilakukan sembarangan misalnya di salon-salon atau bukan tenaga kesehatan, mereka kan pemberiannya tentu tidak mempertimbangkan hal-hal tersebut ya. Hal itu jika dilakukan tidak baik dan tidak benar, terlalu sering, berlebihan, dosis yang tidak tepat, dapat membebani ginjal. Lama-lama dapat merusak fungsi ginjal seperti itu. Kalau untuk setelah infus whitening gitu, apa yang perlu dilakukan dok? Atau minum banyak, yang saya dengar kan katanya minum air putih banyak gitu buat membersihkan atau seperti itu dok? Betul. Apa dok tuh kira-kira dok? Jadi segala sesuatu yang kita suntikan itu kan nanti akan akhirnya masuk ke pembuluh darah.
masuk tuh ke peredaran darah. Nah, semua yang masuk di darah akan disaring melalui ginjal. Yang kita masukkan tadi kan sifatnya dosisnya cukup tinggi ya. Mencegah hal tersebut agar tidak mengendap atau membebani ginjal, memang betul perlu minum atau mengkonsumsi air putih yang cukup. Sehingga hal itu tadi yang kita suntikan, kandungan-kandungannya dapat larut dan disaring dengan baik oleh si ginjal. Oke. Untuk pertanyaan berikutnya, berapa lama durasi dari infus whitening ini? Jadi saya misalnya ada yang suntik nih, putih, terus berapa lama dia bakal bertahan dok? Atau selamanya sekali suntik aja bertahan selamanya atau enggak gitu? Oh, untuk efeknya ya? Iya. Maksudnya efeknya agar terlihat butuh berapa banyak atau bagaimana? Bukan, setelah suntik biasanya nanti kalau kayak filler, kita suntik filler, nanti berapa lama dia harus suntik filler lagi? Gitu. Kalau untuk suntik putih atau whitening and nutrition infusion ya kita bilangnya, selain menutrisi sehingga membantu mencerahkan juga, biasanya itu perlu penjarakan sekitar 2 minggu sampai 3 minggu. Setelah itu kita lihat lagi, kita kontrol biasanya. Nah, untuk mendapatkan hasil yang terlihat, misalnya biasanya sekali suntikan tuh udah kelihatan mulai lembab ya kulitnya. Berapa lama tuh dok dari setelah suntikan? Terlihat hasilnya ya. Biasanya sih dalam hitungan hari hingga minggu. Ya. Itu kelihatan lembab awal-awalnya ya. Tapi kalau untuk lihat makin cerah itu butuh waktu, biasanya bisa minggu hingga bulanan. Dan perlu beberapa kali juga biasanya. Tergantung tipe kulit masing-masing orang. Jadi kita itu kan tipe kulitnya beda-beda ya. Secara ilmiah atau kedokteran itu ada tingkatannya. Kayak tipe kulit saya, tipe kulit Pak Kun beda, tipe kulit orang barat juga beda. Seperti yang coklat karena si sel melaninnya lebih banyak. Sehingga tentu jumlah suntikan yang dibutuhkan berbeda. Nah, seperti itu. Ya dok, ini ada pertanyaan lagi berikutnya dok. Misalnya saya kan suka basket, olahraga yang berhubungan dengan kegiatan di luar ruangan, outdoor gitu. Itu kan biasa belang dok. Nah itu kalau misalnya infus whitening atau suntik whitening, itu belangnya bisa sama atau tetap dia cuman terangin semuanya, misalnya bagian luar 3%, bagian dalam 3% gitu. Oh iya, merata enggak gitu ya? Enggak, yes. Bisa membantu tentunya. Bisa membantu menyamarkan si warna kulit yang tidak merata. Tapi itu biasanya perlu beberapa tahap ya, dan juga perlu kombinasi, tidak hanya kita mengandalkan suntikan tadi. Perlu juga tetap, karena kan belang itu tadi karena paparan sinar matahari saat outdoor ya. Kita udah bantu nih dari dalam mengurangi si zat melanin atau zat coklat yang menyebabkan warna kulit gelap. Tapi kita kena paparan terus, nggak pakai sunscreen, nggak pakai sunblock. Nah, hal itu biasanya mempengaruhi juga. Walaupun kita misalnya sudah suntik, membantu menutrisi, saran saya sih seperti itu. Sehingga ya kombinasi ya. Kita bantu dari dalam, penyebabnya tadi juga dicegah dengan penggunaan sunscreen atau mengurangi aktivitas yang terlalu terpapar terlalu sering, terlalu lama seperti itu. Tapi dapat membantu, meratakan warna kulit. Kalau untuk anti-aging, apa ada bisa membantu dikit dok dengan infus ini? Betul. Jadi kita kadang mau suntik infus whitening tapi pengen dapat bonus juga nih. Betul, gitu. Betul sekali. Jadi kalau masalah kulit penuaan itu identik dengan kering, kerut, ya, kusam. Nah, dengan suntik whitening kan tadi selain mengandung vitamin C yang dapat mencerahkan, ada glutathione juga mengurangi zat isi melanin coklat itu sehingga warna kulit tidak kusam, agak cerah, dan juga dapat melembabkan sehingga kulit lebih lembab ya, terhidrasi, awet muda, elastis. Ada kolagen juga. Kolagen kan yang menyebabkan kulit menjadi glowing, elastis. Dan selain 3 itu tadi biasanya memang ada anti-aging lainnya yang dapat menyamarkan kerutan-kerutan halus, memudarkan flek-flek dan lain sebagainya. Jadi suntik whitening saat ini juga memang dapat membantu sebagai treatment anti-aging. Anti-aging juga. Betul. Ya. Betul. Oke, berarti kesimpulannya yang saya dapat, infus whitening ini sudah banyak di mana-mana. Ada di salon, ada di
klinik yang mungkin belum jelas kredibilitasnya. Betul. Cuman mungkin bisa putih, bisa, tapi side effect-nya ini yang kita perlu pertimbangin. Kalau cuman cantik untuk sementara semua bisa, tapi kalau cantik tapi nggak bikin badan hancur ya mungkin cari yang kredibilitas ya dok ya tempatnya. Betul. Ya. Yang udah benar-benar ini udah terpercaya lah. Gitu. Mungkin seperti itu. Ada mau ditambahin lagi dok? Iya, paling menambahkan sedikit aja. Memang betul tadi kata Pak Kun ya, kita sih saat ini bilangnya suntik nutrition white and whitening. Jadi ya maksudnya menutrisi, menyebabkan kulit menjadi sehat dan tampak lebih cerah. Jadi meskipun hal ini, suntikan ini mengandung zat-zat yang berfungsi bagi tubuh, tapi ketika dilakukan dengan salah, seperti yang sudah disebutkan tadi, dosisnya tidak sesuai, dilakukan oleh tenaga yang tidak profesional, itu akan dapat menimbulkan malapetaka, yaitu efek samping yang sudah kita sebutkan tadi. Jadi perlu dilakukan konsultasi terlebih dahulu bersama tenaga profesional dan dilakukan di klinik atau rumah sakit yang memang sudah tersertifikasi aman seperti itu. Oke, mungkin itu aja dok pertanyaan dari saya. Oke. Nanti kalau ada pertanyaan berikutnya nanti saya. Oke, ditunggu pertanyaan berikutnya Pak Kun. Terima kasih. Terima kasih dok. Sama-sama.